Gini deh, coba bayangin, sebuah keputusan besar dari Mahkamah Agung baru aja keluar. Nah, dalam hitungan jam, bukan hari ya, Gedung Putih langsung membalas dengan sebuah kebijakan yang, wah, bikin kaget seluruh dunia. Inilah cerita tentang benturan keras antara dua kekuatan besar di Amerika, yang semuanya dipicu oleh satu kata, tarif. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana ceritanya sebuah putusan hukum bisa jadi pemicu kebijakan ekonomi yang super drastis dalam waktu kurang dari sehari? Nah, mari kita bedah sama-sama kronologinya. Oke, untuk bisa ngerti kenapa reaksinya secepat kilat, kita perlu paham dulu cara berpikir dasarnya. Bagi pemerintahan Trump waktu itu, tarif itu bukan cuma sekedar pajak. Bukan. Tarif itu adalah senjata. Senjata buat melindungi industri dalam negeri dan yang lebih penting lagi, senjata andalan buat negosiasi di panggung dunia. Dan senjata andalan mereka itu ya undang-undang yang satu ini, EAPA. Ini kuat banget loh. Cuma dengan menyatakan keadaan darurat nasional, Presiden bisa seenaknya memberlakukan tarif besar-besaran tanpa perlu minta izin Kongres. Inilah landasan hukum yang jadi dasar semua kebijakan tarif agresif mereka dari awal. Tapi kemudian semuanya berubah. Mahkamah Agung turun tangan. Mereka mengeluarkan sebuah putusan yang bisa dibilang bersejarah, yang secara langsung menantang cara presiden menggunakan kekuasaannya itu. Nah, ini dia inti konfliknya. Di satu sisi ada presiden yang bilang dia punya wewenang darurat buat nerapin tarif. Di sisi lain, Mahkamah Agung dengan suara telak 6-3 bilang tidak bisa. Menurut mereka, secara konstitusi, yang berhak menetapkan tarif itu Kongres, bukan presiden. Ini benar-benar pukulan telak buat strategi dagang Gedung Putih. Reaksi presiden? Wah, nggak butuh waktu lama. Dan ini bukan sekedar kritik biasa loh, ini sangat personal dan tajam. Kutipan ini nunjukin banget betapa marahnya beliau, dan kemarahan inilah yang jadi bahan bakar untuk apa yang terjadi selanjutnya. Bukannya mundur atau berpikir ulang, Gedung Putih malah langsung tancap gas. Mereka sama sekali nggak buang waktu. Mereka langsung cari jalan lain, cari celah hukum lain, supaya kebijakan tarif mereka tetap bisa jalan. Dan inilah yang mereka temukan. Sebuah pasal hukum dari tahun 1974 yang saking nggak jelasnya, kayaknya belum pernah dipakai sama sekali sebelumnya. Kekuatannya memang terbatas, cuma bisa buat tarif sampai 15% selama 150 hari, tapi yang paling penting adalah pasal ini memperbolehkan tindakan cepat tanpa perlu persetujuan Kongres. Kuncinya di situ. Dan benar aja, mereka langsung bergerak. Cuma beberapa jam setelah putusan Mahkamah Agung keluar, sebuah proklamasi ditandatangani. Tarif global baru sebesar 10% resmi diberlakukan. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan ceritanya. Nah, disinilah kita sampai ke jantung dari keseluruhan drama ini. Eskalasi dari 10% ke 15% itu bukan sekedar penyesuaian angka biasa. Ini adalah sebuah pesan balasan, sebuah respon yang sangat langsung dan tegas terhadap putusan pengadilan. Angka 10% itu ternyata cuma pemanasan. Dengan sangat cepat, Gedung Putih merasa itu belum cukup. Ini udah bukan lagi soal hitung-hitungan ekonomi yang cermat. Ini adalah eskalasi yang jelas-jelas didorong oleh emosi dan momentum. Coba deh lihat betapa gilanya kecepatan semua ini. Jumat pagi, putusan pengadilan keluar. Jumat sore, tarif baru 10% diumumkan. Besoknya, hari Sabtu, lewat platform media sosial Truth Social, angkanya langsung dinaikin lagi jadi 15%. Ini adalah pembuatan kebijakan yang terjadi secara real time, sebuah reaksi spontan terhadap apa yang baru saja terjadi. Dan disinilah kita bisa lihat motifnya dengan sangat-sangat jelas. Postingan ini secara gamblang menghubungkan kenaikan tarif ke angka 15%, batas maksimum yang diizinkan oleh undang-undang itu, langsung dengan kemarahannya pada putusan pengadilan. Pesannya jelas banget. Kalian ambil satu senjataku, oke, aku akan pakai senjata lain sampai batas maksimalnya. Tentu saja ya, kalau bikin kebijakan secepat dan sereaktif ini, pasti ada konsekuensinya di dunia nyata. Hal ini langsung menciptakan efek domino kekacauan di seluruh rantai pasok global. Persis seperti yang dibilang oleh penasehat perdagangan Ali Renison, situasinya justru jadi jauh lebih berantakan. Alih-alih memberikan kejelasan, putusan pengadilan dan reaksi super cepat yang mengikutinya malah menciptakan ketidakpastian yang lebih parah bagi dunia usaha dan negara-negara sekutu. Dampaknya terasa di mana-mana. Para importir di Amerika Serikat pusing tujuh keliling karena aturannya berubah-ubah. Negara-negara sekutu seperti Inggris dan Uni Eropa kaget karena perjanjian dagang mereka tiba-tiba batal begitu saja. Sementara itu, perusahaan-perusahaan di AS ramai-ramai menuntut pengembalian dana miliaran dolar dari tarif yang sekarang dianggap ilegal.
Para pemimpin dunia pun sampai mengingatkan kalau ketidakpastian ini seperti racun bagi ekonomi global. Drama yang terjadi begitu cepat ini tentu saja meninggalkan banyak sekali pertanyaan penting. Apakah uang perusahaan-perusahaan itu akan dikembalikan? Apa tindakan balasan dari negara-negara lain? Dan yang paling bikin penasaran, apa yang akan terjadi setelah 150 hari saat tarif sementara ini kedaluarsa? Semuanya masih serba tidak pasti. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Ketika aturan main ditulis ulang dalam semalam sebagai sebuah reaksi, siapa yang pada akhirnya harus membayar bonnya? Ini adalah pertanyaan yang akan terus menggema sementara para pebisnis, konsumen, dan pemerintah di seluruh dunia mencoba mencari cara untuk menghadapi dampak dari pertarungan tarif yang sangat dramatis ini.